kembali menyaksikan program Peduli News bersama saya Yusriadi Sugiarto. Baik pemirsa, rekan kami Dila akan melaporkan informasi mengenai imbas dari penyebaran COVID-19. Sebanyak 813 buruh Parepare dirumahkan dan 17 pekerja terdampak PHK. Berikut laporan rekan kami Dila. Yusriadi, jadi saat ini saya berada di Dinas Ketenagakerjaan dan bersama dengan mediator hubungan industrial Bapak Arifin. Oke, Pak, terkait tenaga kerja yang di PHK nih di Parepare, katanya ada tambahan, Pak, ya? Tambahan memang PHK ini kan selalu progresnya selalu ada, ya kan? Dan kita juga tidak tahu kapan orang itu bisa kena PHK. Tapi yang jelas sampai saat ini kita menangani itu ada 16 kasus, ya. 16 kasus, sebagian sudah dilaksanakan sesuai dengan penyelesaiannya, tapi sebagian juga masih ada dalam proses. Ada terkendala kita di perusahaan-perusahaan yang multinasional, yang karena mungkin dampak corona juga ini, begitu dia terkena, orang-orang yang bertanggung jawab di perusahaan itu tidak ada. Jadi kita harus menyurat ke perusahaan induknya di Jakarta. Nah, ini sampai sekarang ini kita belum mendapatkan jawaban. Tapi mekanisme di dalam aturan kita itu bahwa kalau memang sudah dipanggil satu kali tidak datang, dipanggil lagi sampai panggilan ketiga. Sudah dipanggil secara patut, secara 3 kali tidak datang, ya masa kita bikinkan anjuran. Nah, anjuran ini terserah pihak-pihak nanti apakah dia mau ke pengadilan atau bagaimana. Jadi tapi harapan kita itu setelah anjuran itu keluar, ya tidak ada jalan lain, harus ke pengadilan. Karena sebenarnya mekanisme itu dari bipartit ke tripartit, maksudnya tripartit itu di kita, kemudian ke pengadilan. Di dalam undang-undang itu mengatakan begitu, sistem penyelesaian itu peradilannya begitu. Nah, jadi itulah yang sekarang ini terkendalanya cuma itu. Kalau perusahaan-perusahaan yang seperti ini, yang maksudnya begitu dia PHK karyawannya, orang-orangnya juga pergi. Jadi tidak bisa kita ini, tidak ada artinya kantornya pun ya untuk sementara karena pengaruh corona juga tutup. Tapi menurut pekerja yang ter-PHK itu bahwa katanya tetap jalan nantinya, cuman untuk sementara juga yang karyawan masih aktif itu tutup karena akibat dampak corona. Cuman keberadaan orang-orang ini tidak ada di Parepare, semua ada di Makassar, kepercayaannya di Makassar. Ada berapa perusahaan yang begitu, Pak? Yang maksudnya yang seperti ini satu perusahaan, tapi ada 4 orang karyawan yang berarti tambahannya itu 4 orang, atau bagaimana? Tambahan itu termasuk yang 16 tambahan itu ada yang masih baru baru masuk, ya sekitar 1 orang menjadi 17. Kalau yang lainnya itu, Pak? Yang maksudnya? Yang lainnya itu sudah ada nih penyelesaiannya? Iya, ada penyelesaian. Yang seperti yang tempoh hari itu Pak Aswin ada yang penyelesaian. Tapi sementara ini saya belum bikin KPP karena menurut belum ada pembayaran secara ini. Kan ini kan diusulkan dulu kantor pusatnya. Nah, nanti misalnya sudah ada kepastian dari sana, dari kantor pusat, baru kita bikin perjanjian bersamanya. Jadi perjanjian bersama itu dibikinkan, isinya itu ya menyatakan bahwa kedua belah pihak itu sepakat menyelesaikan penyelesaian hubungan industrinya seperti ini. Dan kemudian diketahui oleh yang mendatangkan itu pihak-pihak, kemudian mengetahui mediator, diketahui di situ mediator hubungan industrial. Barangkali yang ini atau apa yang kalau yang masalah PHK itu ya prosesnya, sistemnya seperti itu, mekanisme seperti itu dari bipartit ke tripartit ke kita maksudnya, kemudian ke pengadilan. Apakah itu Pak, Dinas Ketenagakerjaan itu hanya membantu pada saat PHK semua ini tenaga kerja, atau ada bantuan lain begitu ya, maksudnya
bagaimana agar maksudnya bisa dia juga terdaftar sebagai pencari kerja dan pemerintah itu membantu untuk mencarikan mereka ini yang terdaftar ini pekerjaan begitu Pak. Sebenarnya kalau dalam mekanisme undang-undang yang mengatur itu kita di sini sebenarnya apalagi kan sekarang kalau kita bicara yang sekarang ya, ini kan ada prakerja, kartu prakerja, tapi itu kan kartu prakerja sebenarnya itu dari Kementerian Perekonomian, itu ada di situ. Tapi ini dalam proses kalau terkait itu kan kita juga sampaikan beberapa data yang ini disampaikan juga sama teman-teman yang ter-PHK itu kan ini kan mandiri, secara mandiri bisa didaftar di situ, bisa mendaftar secara mandiri di ini via online. Nah, nanti kita juga sini menunggu data dari kementerian, karena orang kan mandiri mendaftar. Jadi besarannya misalnya di Parepare ini, artinya orang yang ter-PHK di Parepare ini kita belum tahu apakah dia lulus di sana atau tidak. Jadi nanti itu kalau misalnya dia sudah mendaftar dan dinyatakan lulus, ya pasti dia kirim itu berkasnya ke sini. Dan di sini nanti akan dikasihkan kartu prakerjanya. Kemudian ya sudah ada memang syarat-syaratnya di situ bahwa syaratnya dan kompensasi apa yang bisa didapat dari orang yang memiliki kartu prakerja. Jadi secara kalau di PHK itu upaya-upaya secara resmi dari pemerintah dinas tenaga kerja ini bahwa kalau orang ter-PHK misalnya disalurkan ke ini, itu belum ada wadah yang kita miliki seperti itu. Nah, cuman karena ada kartu prakerja sekarang ini yang beralih fungsi, istilahnya sekarang ini difungsikan untuk seperti itu. Ya, jadi kita sampaikan sama teman-teman yang kebetulan kena itu, dan ada beberapa mendaftar di ini untuk mengambil kartu prakerja. Karena tujuannya kartu prakerja untuk sementara ini bagi teman-teman yang ter-PHK itu ya sebagai jaring, seperti jaring pengaman dulu, jaring pengaman, nah, untuk mempersiapkan diri untuk mendapat pekerjaan yang lain. Ini masih berlangsung itu yang prakerja Pak ya? Iya, jadi prakerja itu kalau informasi terkait dengan itu sampai November itu masih dibuka, sampai November dibuka. Tapi sekali lagi bahwa itu adanya di Kementerian Perekonomian, koordinator perekonomian di situ ininya. Cuman nanti koordinasinya ke masing-masing ini, termasuk Kementerian Tenaga Kerja. Nah, nanti setelah misalnya orang mendaftar secara online terus lulus, diberikan data itu ke tim itu, kemudian nanti disebarkan ke masing-masing dinas di mana si pekerja itu berada. Nah, kalau misalnya kalau pada nanti ada misalnya terjaring 15 orang, ya mungkin 15 orang nanti datang ini. Kalau yang sudah mendaftar itu Pak, apa belum diketahui sudah berapa mendaftar? Nah, disinilah sebenarnya kita belum tahu, karena ini kan secara mandiri, secara online. Jadi nanti di sana di Kementerian Perekonomian itu setelah mendaftar orang kan dites ada kan. Setelah lulus itulah baru diserahkan ke Menteri Tenaga Kerja. Kementerian Tenaga Kerja akan menindaklanjuti kembali ke dinas-dinas bahwa Parepare misalnya dapat sekian orang yang lulus toh. Nah, itulah nanti yang akan mendapatkan itu. Jadi bukan dinas tenaga kerja yang secara nasional, bukan secara langsung, secara nasional secara nasional. Tadi datanya keseluruhan yang tadi PHK Pak berapa? Maka 17 dengan yang terakhir itu. Per tanggal berapa itu tambahan ya? Iya, tanggal ini tanggal ini kan. Sudah seminggu. Iya. Oke deh. Selama 2017. Selama 2020. Selama 2020. Kalau yang dirumahkan Pak? Yang dirumahkan itu kan begini ceritanya. Yang dirumahkan sebenarnya itu dulu tuh awalnya dari pekerja pelabuhan, ada karena tidak kapal ya, bukan dirumahkan, tapi kan ini kan pekerja non sektor non formal. Nah, itu 745 orang. 745 orang. Kemudian
dari beberapa perusahaan itu ada 68 orang, ya? 68 orang dari beberapa perusahaan. Kemudian yang ter-PHK itu tadi 17. Iya. Itu iya, itu tapi kan ini data kan progres terus selalu bertambah. Kita lihat dari ininya bertambah. Karena memang ada juga kulihat pengaduan apa itu yang yang dampak UKM. COVID UKM juga kan termasuk UKM. Oh jadi termasuk semua itu yang UKM. Enggak, kalau yang tadi saya katakan itu yang tenaga kerja saja. Oh, tenaga kerja saya kan yang PHK dan dirumahkan. Iya, yang dirumahkan. Oke, makasih Pak atas waktunya. Oke, sudah dikembali ke studio. Dengan laporan Anda dari Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare. Sekian Pul News untuk saat ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Thank you.